30511 2386. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian Batak, asal mula Batak Toba, adat-adat yang berada dalam Batak Toba, seperti dalam pernikahan, kematian, dan adat-adat lainnya. Selamat menyaksikan. Adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang berasal dari wilayah Pulau Sumatera. Suku ini merupakan bagian dari orang Batak. Beberapa tempat yang menjadi bagian dari suku Batak Toba adalah Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Dairi, Samosir, dan sekitarnya. Pada masa kerajaan Batak dalam pemerintahan Sisingamangaraja, kerajaan Batak dibagi menjadi 4 wilayah. Setiap wilayah disebut dengan Raja Maropat. Keempat Raja Maropat hasil pembagian dari Sisingamangaraja adalah Raja Maropat Silindung, Raja Maropat Samosir, Raja Maropat Humbang, dan Raja Maropat Toba. Masyarakat suku Batak Toba memiliki rumah adat bernama Rumah Bolon. Rumah Bolon adalah bangunan yang berbentuk 4 persegi panjang dan ukurannya sangat luas. Dalam masyarakat suku Batak Toba, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Kristen Protestan. Ada juga Katolik, Islam, dan ada juga yang masih menganut kepercayaan Parmalim. Pada tahapan pernikahan dalam adat Batak ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan marhosif. Tahap pertama dalam proses pernikahan suku Batak adalah marhosif yang secara harfiah seperti berbisik. Namun sebenarnya yang terjadi adalah pembicaraan tertutup dan hanya dilakukan oleh utusan calon pengantin pihak perempuan dan laki-laki. Dalam pertemuan tersebut, hal yang dibahas berupa mas kawin dan segala persiapan acara pernikahan. Hasil pembicaraan itu pun tidak boleh menjadi konsumsi umum agar tidak muncul perasaan malu jika rencana pernikahan dibatalkan. Selanjutnya adalah martupol, merupakan sebagai pengorganisasian sekaligus pranikah di hadapan jemaat gereja, khususnya orang Batak beragama Kristen. Tata cara pelaksanaannya umumnya diatur oleh pihak gereja. Tahapan selanjutnya yaitu tahap Martonggoraja. Martonggoraja dianggap sebagai hal penting jika ingin menyukseskan sebuah acara adat. Tahap tersebut adalah rapat besar sebelum upacara adat yang bersifat seremonial dan wajib diselenggarakan oleh tuan rumah berkait kepentingan pesta. Acara Martonggoraja biasanya dihadiri oleh teman satu kampung maupun raja-raja yang ada di kampung tersebut. Tahap terakhir yaitu tahap Marsibubuhai. Tahap ini dilaksanakan pada pagi hari sebelum masuk ke acara pemberkatan dan pesta adat untuk menyertakan keluarga yang paling dekat. Nah, kita udah tahu nih pembagian dalam Batak, terus asal mula Batak Toba, dan tahapan-tahapan persiapan pernikahan orang Batak. Setelah itu kita akan mengetahui tentang tahapan-tahapan acara kematian orang Batak Toba. Selamat menyaksikan. Masyarakat Batak meyakini bahwa ada 2 cara yang dilakukan untuk melakukan prosesi penguburan. Pertama dengan cara sahur matua, yang kedua sari matua. Kedua cara ini memiliki makna yang berbeda serta memiliki proses pelaksanaan yang tak sama pula. Simak lebih lengkapnya. Yang pertama yaitu sahur matua. Sahur matua dimaknai sebagai orang tua meninggal dunia, semua anaknya telah menikah dan sudah mempunyai cucu. Artinya sahur matua adalah penyebutan bagi orang tua yang meninggal dunia dalam keadaan anaknya telah menikah dan orang tua tersebut telah memiliki cucu dan anaknya. Pelaksanaan sendiri dilakukan jika pihak hula-hula atau saudara laki-laki dari pihak istri telah hadir. Pelaksanaan sahur matua juga sangat memakan biaya dari segi material. Pasalnya dalam proses ini, seseorang yang disemayamkan dalam penguburan harus mengorbankan seekor kerbau sebagai lambang bahwa meninggal dunia adalah sahur matua. Sahur matua juga disebut sebagai ulaun nagok. Ulaun nagok sendiri dimaknai sebagai cara dengan adat penuh. Orang Batak yang akan melaksanakan ulaun nagok juga dilakukan di halaman rumah dengan kerbau sebagai makanan yang disiapkan saat proses adat dilakukan. Selesai dilaksanakan di halaman, sahur matua juga dilaksanakan di dalam rumah. Di dalam rumah tersebut, orang tua yang meninggal dibaringkan. Orang tua yang meninggal itu juga dibalut dengan ulos ragidop. Sama halnya dengan sahur matua, sari matua adalah ada penguburan terhadap orang tua yang telah meninggal di masyarakat Batak. Namun sari matua bisa dianggap sebagai kebalikan dari sahur matua.
Sari matua adalah proses penghormatan terhadap orang tua yang telah meninggal dengan kondisi masih memiliki anak yang belum menikah. Pelaksanaan dari sari matua yang lebih singkat dari saur matua. Hal yang menandakan lainnya dari proses sari matua adalah letak tangan yang meninggal dengan posisi dilipat di atas perut.